Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow yang terjadi di BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA. Karena di beberapa hari ini saham big banks masif dijual asing dan terkena net sell besar-besaran. Apakah ini berkaitan dengan pilotnya PT Sritex? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir ya. Jadi banyak sekali investor yang menduga bahwa net sell besar terhadap saham-saham big banks ini dikarenakan PT Sritex yang mengalami pelit atau dinyatakan bangkrut guys. Karena diketahui ada 28 perbankan yang memberikan kredit terhadap PT Sritex ini. Tapi pemerintahan Prabowo Subianto memastikan tidak akan ada PHK dan juga Menteri Ekonomi kita Bapak Erlangga Hartarto juga memastikan bahwa Sritex masih akan beroperasi meskipun pelit. Menurut Erlangga Hartarto, tahapan hukum yang dihadapi PT Sritex masih dalam kasasi, sehingga masih ada peluang ya untuk lolos dari jeratan pelit ini. Nah, diketahui ada 28 perbankan yang memberikan kredit terhadap PT Sritex ya, kode sahamnya SRIL yang juga sudah listing di Bursa Efek kita. Dan ternyata BCA memberikan kredit paling besar terhadap PT Sritex ini. Untuk saham BBCA ini memberikan kredit ya terhadap PT Sritex sebesar 1,12 triliun rupiah dan menjadi yang terbesar. Lalu ada beberapa perbankan juga yang sudah listing di Bursa Efek. Yang kedua adalah BJBR ya guys ya, atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan juga Banten. Ini memberikan kredit 523,8 miliar rupiah. Lalu ada Bank CIMB Niaga dengan kode saham BNGA memberikan kredit 398 miliar. Lalu kita lihat ada Maybank Indonesia juga memberikan kredit 396 miliar. Lalu kita cek juga ada Bank Negara Indonesia ya atau Bank BNI memberikan kredit 374,8 miliar. Lalu kita cek juga ternyata ada Bank Permata ya dengan kode saham BNLI juga memberikan kredit 263 miliar rupiah. Lalu kita cek juga ternyata di sini ya ada beberapa perbankan juga seperti Bank Danamon juga memberikan kredit ya terhadap Sritex ini sebesar 4.500 US dollar guys ya. Nah, jadi ada beberapa perbankan lain yang juga bisa teman-teman baca di sini ya, seperti Bank DKI, Bank Wuri, ya, MUFG Bank, dan lain-lain. Ya, total ada 28 perbankan yang memberikan kredit terhadap PT Sritex ini. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan ya, memang saham dengan kode serial ini dari laba bersihnya itu terus mengalami kerugian yang cukup besar guys ya, sehingga ada kemungkinan PT Sritex ini belum bisa membayarkan hutang-hutangnya. Dan tentunya ini bisa saja menjadi kekhawatiran dari para investor, termasuk investor asing ya guys ya, jika salah satu debitur ya dari kreditnya saham-saham perbankan besar di Indonesia ini mengalami kredit macet yang kita lihat juga ternyata yang terbesar adalah di BBCA dan ada juga di BBNI seperti itu. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan pun ya guys ya, hari ini IHSG itu memang masih terkoreksi sekitar minus 0,78% di 7.634 ya guys ya. Dan hari ini net sell asingnya cukup besar guys. Di market reguler itu net sell asing 935 miliar dan di all market ya guys ya, termasuk juga pasar tunai dan juga negosiasi, net sell asing 511 miliaran ya karena ada net buy 423 miliar di pasar tunai dan juga negosiasi. Jadi overall untuk market reguler hari ini net sell-nya cukup besar 935 miliar rupiah. Nah, jadi nanti kita akan lihat guys ya, seberapa besar sih net sell yang terjadi di BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA ini. Yang pertama kita akan review adalah saham BBRI yang hari ini turun 1,26% di harga Rp4.700 per sahamnya. Jadi untuk saham BBRI ya guys ya, kita lihat ternyata hari ini masih ada distribusi besar. Nah, teman-teman kalau misalkan mau melihat distribusi besar atau distribusi kecil ataupun ada akumulasi ya, atau sudah mulai berbalik akumulasi, teman-teman akan cukup dimudahkan dengan melakukan charting di Stockbit Sekuritas guys ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan antara charting dengan menggunakan TradingView dan juga Stockbit Sekuritas, saya rasa sih akan cukup dimudahkan ya ketika kita charting di aplikasi Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga guys untuk investasi dan juga trading. Karena di sini teman-teman bisa menggunakan berbagai indikator secara bebas. Jadi tidak dibatasi ya seperti di TradingView. Kalau di TradingView itu dibatasi guys, hanya bisa menggunakan dua indikator saja. Satu indikator di bagian bawah dan dua indikator di bagian candlenya gitu ya, di bagian chartnya seperti itu. Ya misalnya teman-teman menggunakan apa ya, double moving average misalkan ya, plus teman-teman menggunakan apa gitu ya, super trend misalkan. Nah, itu kan hanya dua dan akan terbatas guys, tidak bisa menggunakan lebih dari itu. Nah, berbeda dengan di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa menggunakan lebih dari dua. Nah, di sini misalkan teman-teman mau pakai super trend ya, lalu ada foreign flow underlay,
ini juga bisa teman-teman gunakan ya. Jadi ketika foreign flow underlay-nya turun seperti ini, maka ini artinya investor asing ini terus melakukan penjualan atau net sell secara terus-menerus ya guys ya. Dan kapan ini akan kembali diakumulasi oleh asing, nanti akan tercermin ya pada foreign flow underlay jika foreign flow underlay-nya ini mulai naik gitu ya. Jadi kalau misalkan dia masih turun ya berarti ini masih dijual asing secara masif. Tapi kalau misal sudah ada tanda-tanda kenaikan, nah ini berarti investor asing sudah mulai melakukan akumulasi. Dan secara harian pun kita bisa melihat ya adanya distribusi besar ataupun akumulasi besar itu dari broker summary-nya Stockbit Sekuritas guys ya. Jadi teman-teman yang ingin mengakses fitur-fitur yang ada di Stockbit Sekuritas termasuk juga dengan chartingnya, teman-teman silahkan mendaftar Stockbit dengan menggunakan link yang saya taruh di kolom deskripsi seperti itu. Oke guys, jadi untuk saham BBRI ya kita lihat ada distribusi besar terutama dari RX, AKBB, KZ dan juga BK. Nah, jadi kalau misal kita rubah ya ke investor asing atau foreign, ini masih ada net sell ya guys ya, terutama dari RX ya 252 miliar untuk penjualan hari ini, lalu ada AK 154 M, KZ 28 M dan BK 26,2 M. Lalu ada BB 23,9 M, sisanya di bawah 10 M. Jadi hari ini net sell yang cukup besar itu dari RX, AK, KZ, BK dan juga BB sebesar 407 miliar ya guys ya di saham BBRI ini. Lalu bagaimana Kak strateginya? Strateginya yang pertama adalah money management ya guys ya. Money management teman-teman harus teratur. Jangan sampai ketika ada harga diskon teman-teman malah kehabisan dana. Nah, kita sempat menandai ya bahwa BBRI di sekitar 4.700 sampai 4.800 ini cukup menarik. Tapi ternyata hari ini mulai menyentuh di 4.700 pas dengan koreksi 1,26%-an. Jadi kita akumulasi BBRI kita tunggu di harga sekitar 4.500-an guys ya. Dan ini menjadi support selanjutnya untuk saham BBRI. Jadi ya kalau misalkan saya sih saya santai aja guys ya karena yang pertama money management sudah saya atur, yang kedua saya ingin membeli BBRI di harga yang lebih murah yang berarti saya masih harus menunggu BBRI terus turun dan selama masih ada net sale ada kemungkinan BBRI ini pasti akan terus turun. Ya karena kita melihat probabilitas kenaikan atau kenaikan ya guys ya di IHSG pun untuk bulan November mendatang itu cukup rendah sehingga ada kemungkinan saham-saham big banks juga akan terus didistribusi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin takut ya guys ya, wah takut nih BBRI saya turun gitu ya dan saya udah floating loss sudah cukup besar nih, saya merugi di BBRI tapi memang belum cut loss gitu kan. Apakah perlu cut loss atau bagaimana? Nah, kalau menurut saya sih teman-teman jangan cut loss di saham big banks. Alasannya simpel, karena saham-saham perbankan atau saham big banks ini jika kinerjanya terus membaik, apalagi kuartal 3-nya rilis nanti ternyata bagus hasilnya, maka bisa saja dalam sekejap saham-saham big banks ini malah berbalik naik dan malah uptrend gitu ya, dan juga berbalik akumulasi. Karena kita melihat hari ini pun memang BBRI itu sudah jenuh jual atau oversold ya guys ya. Jadi untuk BBRI di sini teman-teman membutuhkan kesabaran, ya namanya juga investasi ya guys ya. Setidaknya kita hold sampai pembagian dividen di tahun 2025 nanti, seperti itu. Jadi simple ya guys ya, kalau teman-teman ingin investasi di BBRI, teman-teman beli di harga semurah mungkin, ya udah kalau misal sudah beli ya udah buy and hold saja. Seperti itu guys. Selanjutnya ada saham BBNI yang ternyata hari ini ada koreksi cukup dalam ya, 3,64% di Rp5.300 per saham. Nah, ada juga yang bertanya, Kak, kemarin kan net buy, kenapa BBNI hari ini turun? Ya karena kita hanya bisa melihat akumulasi atau distribusi itu setelah closing market. Kalau misalkan hari ini net buy, besoknya turun, berarti kan ada kemungkinan dijual ya guys ya, atau big distribution seperti itu. Jadi tetap ya kita review saham itu setelah closing market. Jadi untuk saham BBNI hari ini turun cukup dalam 3,64% ya guys ya, dan sempat ada open gap down di Rp5.300 per saham semakin mendekati support MA 150-nya di sekitar 5190 guys ya. Jadi untuk saham BBNI kita juga masih akan tunggu dia sampai oversold atau jenuh jual dan semoga nanti kita pun akan dikasih diskon di saham BBNI ini. Dan hari ini kita lihat ada normal distribusi guys ya dari asing, KZ, RX, BK dan juga TP. Ini masing-masing menjual guys ya. Dari KZ 97,1 miliar. Sehingga hari ini net sell dari investor asing ya guys ya adalah 71,4 miliaran. Nah, ini saya rasa awal ya dari turunnya harga saham BBNI, dan jika turun pun ya tetap ya guys ya perhatikan manajemen dan tetap kita pastikan kita beli saham bagus itu di harga ketika dia terdiskon. Jadi saya sih biasanya ya menunggu tanda-tanda bullish reversal-nya. Jadi nanti
ketika dia sudah turun ya, misalkan sampai support terendahnya ya di 4.300. Nah, ketika di 4.300 sudah ada tanda-tanda bullish reversal, maka saya mulai akumulasi ya guys ya, secara besar-besaran seperti itu. Jadi ya ada fase kita titip sendal, cicil pelan-pelan, tapi ada juga fase di mana kita melakukan akumulasi itu jor-joran gitu ya. Selanjutnya adalah Bank Mandiri yang hari ini ternyata sempat turun ya ke Rp6.720 per saham, dan kita lihat hari ini malah naik lagi sehingga closing di harga yang sama di Rp6.825 per saham. Namun tetap ya hari ini di Bank Mandiri pun ada distribusi yang cukup besar terutama dari YU, RX, KZ, dan juga BB. Tapi tidak hanya itu, ternyata beberapa investor asing ada yang melakukan akumulasi guys ya, ada ZPBK dan juga LG. Tapi ya overall memang Bank Mandiri juga ada net sale ya 97,2 miliaran seperti itu. Jadi untuk Bank Mandiri saya tunggu diskonnya guys ya. Kita tidak takut ya guys ya dengan penurunan saham-saham big banks, malah kita senang ya karena kita bisa beli saham big banks ini untuk invest jangka panjang di harga yang lebih murah. Ya meskipun Bank Mandiri dan juga BBRI ya, BMRI dan juga BBRI ini belum rilis laporan keuangan kuartal 3-nya. Nanti kalau misalkan kuartal 3-nya stagnan atau dinilai kurang bagus, pasti kita akan dikasih diskon nih di saham-saham big banks seperti itu. Dan untuk Bank Mandiri juga kita lihat memang sudah oversold guys ya, jadi cukup menarik untuk kita tunggu penurunan di saham Bank Mandiri. Selanjutnya adalah BBCA yang hari ini juga turun 0,94% di Rp10.500 per saham. Dan tadi kita lihat guys ya bahwa BBCA memberikan kredit paling banyak terhadap PT Sritex ya guys ya. Tapi kita berharap bahwa pilotnya PT Sritex akan segera dihandle oleh Bapak Presiden baru kita, yakni Bapak Prabowo Subianto dan juga Menteri Ekonomi Bapak Erlangga Hartarto. Untuk saham BBCA, sebenarnya pertumbuhan kinerjanya masih oke, tapi hari ini memang ada open gap down dan penurunan ya 0,94% di Rp10.500 per saham, tepat di support MA50-nya di 10.400-an ya guys ya. Jadi untuk saham BBCA, hari ini ada distribusi besar juga terutama dari RX, YUKZ, dan juga ZP. Namun ada beberapa asing yang akumulasi seperti AK, CC, dan juga BK. Overall untuk BBCA memang belum oversold, jadi lebih baik kita tunggu ya guys ya penurunan BBCA. Karena kita melihat masih ada potensi untuk saham-saham big banks ini bisa lanjut turun. Dan hari ini BBCA juga terkena net sell asing sebesar Rp124 miliar. Nah, rangkumannya saya simpan di sini, teman-teman bisa screenshot juga guys ya rangkuman yang kita sudah highlight, di mana saham-saham big banks hari ini rata-rata memang paling besar dijual asing. Jadi net foreign sell hari ini yang pertama adalah BBRI, lalu yang kedua adalah BBCA, lalu ada Bank Mandiri, BBNI, SMGR, dan juga Astra International. Sedangkan saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing adalah Tepia, JPFA, INDF, Cepin, Film, dan juga JSMR atau Jasa Marga seperti itu. Jadi BBRI hari ini net sell 407 miliar, lalu BBNI net sell 71 miliar, Bank Mandiri net sell 97 miliar, dan BBCA net sell 124 miliar. Jadi jika turun, ya kita akan cukup senang karena kita bisa membeli saham bagus di harga yang terdiskon seperti itu. Tinggal nanti teman-teman dihitung lagi ya saham mana nih yang memberikan return paling besar. Yang pertama dari sisi dividen, dan yang kedua adalah dari sisi capital gain-nya atau potensial upside-nya seperti itu. Oke guys, jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin ya guys ya mendownload dan juga mau daftar ya di Stockbit Sekuritas untuk mendapatkan fitur-fitur yang lengkap ya dari Sekuritas Stockbit ya guys ya. Silahkan teman-teman menggunakan link yang saya taruh di kolom deskripsi seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.